Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ada Saya Aditya Winata Putra. Rengga Pradana, Ilyas Adaka Putra. Saya Muhammad Iksan. Saya Pandu Agung Aji Dharma. Saya David Istama. Sini kami akan menemukan hasil pekerjaan kami, yaitu terkait unit test dan juga Google Image. Itu pertama-tama di sini akan dijelaskan untuk unit testnya oleh David Istama dan Samudra. Oke, jadi di sini kita untuk unit testingnya menggunakan bantuan library Chess untuk melakukan unit testnya. Jadi di sini kita coba lakukan testing terhadap beberapa entitas, yakni brand, karakter, dan series. Yang mana di sini nantinya kita memerlukan sebuah fungsi tiruan untuk menghubungi database. Jadi sehingga data testing kita tidak masuk ke database utama kita karena kita menggunakan database cloud. Jadi di sini kita membuat sebuah fungsi tiruan yang mana nantinya memanggil atau meniru behavior atau kelakuan dari fungsi subbase. Kemudian untuk unit testingnya akan dijelaskan oleh masing-masing dari kita, yakni karena ada 3 kategori, bisa dimulai dari kategori positif untuk brand, silakan. Oke, untuk tes positif dari brand di sini sudah dibuat 3 tes unit test. Ini pertama itu ketika membuat menyebutkan data brand baru. Di sini datanya itu ketika dimasukkan tes brand, harapannya nanti responnya adalah ID dan kemudian nama brandnya. Di sini kita masukkan dari mock data ini tadi ke dalam creator update brand, yang mana nantinya diharapkan hasilnya itu sama dengan yang ada di mock respon ini. Kemudian unit test kedua adalah harapannya ketika kita melakukan update brand dengan data ID yang ada, itu nanti harapannya seperti ini. Dari mock data ini, yang mana ini akan mengembalikan ID-nya dari brand itu sendiri, kemudian juga nama brandnya yang telah diupdate, dan kemudian nanti diharapkan ada description dengan isi updated description. Nah, di sini kita lakukan pengujiannya dengan melakukan creator update brand dengan data yang ada dari mock data ini, yaitu kita memasukkan ID-nya terlebih dahulu, kemudian namanya, dan nanti harapannya itu di bagian result itu akan sama dengan yang ada di mock respon ini tadi. Kemudian untuk positif test ketiga itu harapan ketika melakukan delete data, harapannya responnya itu adalah ketika kita memasukkan ID brandnya, harapannya itu nanti responnya adalah ID dari brand ini tadi yang dihapus itu akan ditampilkan kembali, kemudian is deleted-nya true, dan kemudian nanti ada juga namanya deleted brand. Nah, kita lakukan pemanggilan fungsi delete brand dengan parameter ID yang sudah disiapkan ini tadi, dan kemudian nanti expected result-nya juga diharapkan sama dengan yang ada di mock respon ini. Untuk negatif test akan dijelaskan oleh Pandu. Silakan. Jadi ini saya akan menjelaskan tentang negatif test dari brand action. Yang pertama, diharapkan menampilkan suatu error when creating brand with empty name. Nah, nanti akan muncul yaitu brand name is required. Nah, dilakukan pengujian dengan expect, yaitu menampilkan mengisi kolomnya dengan kosongan, lalu nanti akan menampilkan brand name is required. Lalu yang kedua ada
menampilkan error ketika database gagal atau tidak connect. Nah, diharapkan nanti errornya itu database connection failed. Dan dengan mengetes brand dari mock data ini, lalu dilakukan pemanggilan create or update branch mock data, lalu nanti diharapkan hasilnya itu database connection failed. Lalu yang ketiga ada error ketika menghapus brand yang yang tidak ada. Nah, nanti diharapkan errornya itu adalah brand not found atau brand itu tidak ada. Dengan dilakukannya pengujian melakukan delete brand dengan mock ID ini, lalu dihasilkan nanti outputnya itu brand not found. Nah, setelah ini akan dilakukan unit test penjelasan dari boundary checks oleh Mas Ilyasa. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai unit test pada boundary check. Yang pertama di sini diharapkan dapat menangani maksimum length dari sebuah nama brand. Nah, di sini nama brandnya akan diisi oleh huruf A yang diulangi sebanyak 255 kali. Kemudian book datanya adalah A tadi yang sepanjang 255. Nah, kemudian untuk mock responnya ada dengan ID 123, kemudian name-nya tadi adalah A tadi. Nah, kemudian di sini akan dipanggil sebuah function bernama create or update brand dengan parameter dari mock data di atas. Nah, kemudian ekspektasi dari outputnya itu adalah panjang dari nama brandnya sepanjang 255 karakter. Nah, kemudian di sini ada di sini diharapkan dapat menangani brand yang memiliki optional field yang kosong gitu, dengan mock datanya nama minimal brand, deskripsi, slogan, website, dan kontennya berisi kosong. Nah, kemudian mock responnya di sini adalah dengan ID 123 dan mock data di atas ini. Nah, kemudian di sini dipanggil sebuah fungsi bernama create or update brand dengan parameter mockup di atas. Nah, kemudian ekspektasi yang diharapkan dari function ini adalah deskripsi, slogan, website, dan country berisi kosong. Nah, kemudian boundary check yang ketiga diharapkan dapat menangani angka yang melebihi dari usage limitnya. Nah, di sini mockup datanya terdapat brand name with limit, kemudian usage limitnya 9.999, sedangkan per user limit adalah 1. Nah, di sini mock responnya terdiri dari ID 123 dan mockup data yang di atas ini. Nah, kemudian di bawah sini dipanggil sebuah function create or update brand dengan parameter dari mock data dengan harapan usage limitnya adalah 9.999. Kemudian harapan pada per user limit haruslah 1. Oke. Kemudian akan dilakukan pengujian unit test pada entitas karakter oleh saudara Iksan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengujian positive test dengan harapan karakter valid minimal data dengan mock data name ke test karakter, lalu mock response dengan ID 123 dengan name test karakter, dengan harapan nanti responnya ID 123 dengan test karakter, lalu successful update karakter
with existing ID dengan mock data existing char 123, lalu name update karakter name, lalu mock responnya dari mock data description update description dengan nanti hasil yang diharapkan dari mock data. Lalu untuk solve successful delete a character dengan mock ID char 23, lalu responnya ID mock ID is delete nya true, terus name delete nya karakter dengan hasil yang diharapkan dari mock respon. Selanjutnya teman saya menjelaskan. Oke, untuk selanjutnya yaitu mengenai negatif test. Di sini jika creating karakter with empty name, untuk mock errornya adalah karakter name is required. Jadi pada saat kita melakukan create or update akan menampilkan name-nya yaitu kosong dengan menampilkan karakter name is required. Dan kemudian harapan untuk error pada saat database operasinya gagal dengan kita memasukkan name-nya yaitu test karakter, harapannya adalah database connection failed. Dan di sini menggunakan function create or update dengan mock datanya adalah test karakter akan menampilkan database connection failed. Kemudian pada saat deleting non-existent character dengan value-nya adalah non-existent char, harapan yang ditampilkan adalah karakter not found. Dan pada function delete karakter akan menampilkan karakter not found. Oke. Untuk selanjutnya adalah binary checks, akan dilanjutkan rekan saya. Oke, jadi untuk yang terakhir di sini adalah pengecekan binary check. Untuk yang pertama di sini ada pengecekan ketika karakter namanya diisi sebanyak maksimal panjang maksimal, yakni A sepanjang 255 karakter. Kemudian ekspektasinya nantinya ketika create or update fungsinya ini dijalankan dengan data yang telah dibikin sebelumnya, ekspektasinya masih tetap diterima. Kemudian untuk yang kedua, pengecekan terhadap extreme popularity score, yang mana di sini ekspektasinya ketika popularity score-nya penuh itu masih tetap masuk. Ketika fungsinya dijalankan, kemudian ekspektasinya diharapkan dengan value penuh, yakni 999. Kemudian untuk yang terakhir adalah pengecekan ketika UID dan special karakter itu ada di dalam ID. Kemudian dilakukan pengecekan apakah mock ID ini ada di dalam database atau tidak, yang mana tidak ada. Kemudian ekspektasinya harusnya dia masih tetap di handle, yakni ekspektasinya yang pertama valid, yang kedua is deleted-nya adalah true. Kemudian ketika kita coba lakukan dari semua fungsi JES untuk pengetesan yang sudah dijelaskan oleh teman-teman tadi, kita coba jalankan untuk tesnya menggunakan npm run test. Nah, kemudian tes sudah berhasil dijalankan. Di sini ada tes resultnya yang bisa kita lihat.
Oke. Jadi berdasarkan beberapa unit testing yang tadi dijelaskan oleh teman-teman kita, di sini semuanya sukses, baik dari positif maupun negatif tes serta boundary check testing. Oke, untuk selanjutnya kita akan menjelaskan terkait Docker untuk project kami. Oke, untuk selanjutnya yaitu mengenai penginstalan Docker. Jadi karena di sini kita sudah melakukan install pada Docker, kita bisa melakukan cek version pada Docker kita menggunakan Docker daemon version, dan akan menampilkan Docker versi yang sudah diinstal. Kemudian untuk pengecekan pada Docker image, nah, di sini diketahui bahwa image masih belum terinstall, dan untuk selanjutnya akan dijelaskan pada teman saya yaitu Frankie dan Ilyas. Oke, pertama-tama sebelum menyiapkan ini kita perlu menyiapkan Docker filenya terlebih dahulu. Di sini kami memiliki dua buah Docker file, yaitu untuk development dan production. Di sini kita akan membahas untuk yang production. Yang pertama, di sini ada perintah from open boon as builder, yang mana ini adalah dimana ketika kita menentukan image dasar dari project ini, yaitu kita menggunakan boon. Nah, yang ini sebagai builder untuk melakukan build projectnya. Kemudian karena kita menggunakan Next.js, jadi work directory-nya itu di /app yang ada di sini untuk semua projectnya. Kemudian kita akan melakukan pengkopian dependensinya, yaitu dari file package.json ini dan juga boon log karena kita menggunakan boon. Kemudian setelah kita melakukan copy package.json-nya, ini kita akan melakukan boon install, yang mana di sini ada perintah dari Docker yaitu untuk melakukan run. Di sini run-nya yang kita run adalah boon install untuk menginstal dependensi yang sudah kita copy sebelumnya. Kemudian setelah itu kita kopikan semua file yang ada di project ini. Lalu untuk melakukan build kita ketikkan env turbopack 0 untuk mematikan turbopack-nya untuk menghindari lightning CSS ini, masalah lightning CSS. Kemudian di sini setelahnya kita akan melakukan run lagi, yaitu fungsi boon run next build, yang mana ini adalah fungsi untuk melakukan build pada project Next.js. Nah, untuk step kedua akan dijelaskan oleh Ilyas. Baik, untuk kemudian step 2-nya adalah production image. Di sini ada front over /1 di mana dia akan mengambil dari step 1 tadi ya, dari boon run next build. Kemudian work directory-nya diambil dari /app. Nah, selanjutnya di sini kita akan mengcopy semua config yang ada dalam project ini seperti package.json, next public, not modules, dan next config.types.ts. Nah, kemudian di sini kita akan menjalankan Docker image ini pada port 3000. Nah, setelah itu kita akan menjalankan sebuah command untuk menjalankan Next.js menggunakan via boon dengan gmd dengan isi boon run next dan start. Oke, untuk selanjutnya adalah kita lakukan building image-nya dengan cara kita menggunakan command. Dan ini untuk command-nya kita bisa menggunakan docker build. Nah, di sini untuk command-nya adalah docker build. Kemudian karena di sini kita memiliki dua file atau satu file lebih ya, untuk docker filenya, maka kita harus melakukan spesifikasi terhadap docker file mana yang akan kita jalankan dengan
tambahan argumen yakni f dockerfile.production. Kemudian untuk nama image yang nantinya kita akan buat adalah Cloudiren. Nah, di sini Docker melakukan proses building image-nya. Kita bisa menunggunya. Mari. Oke, di sini bisa kita lihat bahwa untuk building image-nya sudah selesai dengan waktu yang diperlukan yakni 300 detik atau sekitar 5 menit. Kemudian kita bisa mengecek apakah image-nya sudah berhasil kita buat. Ada di Docker image. Oke, di sini sudah ada image yang telah kita buat yakni Cloudiren yang baru saja kita buat 2 menit yang lalu dengan ukuran hampir 2 GB. Kemudian kita bisa juga lakukan pengecekan pada Docker desktop. Di sini sudah muncul yakni Cloudiren untuk tag versionnya latest atau terbaru. Oke, untuk selanjutnya adalah run image Docker yang akan dijelaskan oleh Mas Pandu. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang merun image container, yaitu dengan perintah docker mint Oke, di sini mint adalah fungsinya untuk membuat kontainer berjalan di belakang terminal, dan min name itu fungsinya untuk memberikan penamaan agar namanya tidak acak. Lalu min p adalah untuk port dari dockernya dan port dari kodenya. Lalu untuk Cloudiren adalah nama image-nya. Mint. sorry. Docker run mint. Nah, sudah tampil. Nah, ini sudah muncul untuk nama Cloudiren, lalu image-nya Cloudiren dengan port 3000. Setelah ini akan melakukan ngecek running yang akan dijelaskan oleh Mas Iksan. Jadi kita bisa mengecek statusnya dengan Docker ps. Ini untuk ID-nya, image-nya namanya Cloudiren dengan filenya ini komen. Dibuat 2 menit yang lalu, status up 2 menit, portnya 3000, names-nya Cloudiren. Atau kita bisa mengecek di webnya langsung, di Dockernya langsung. CPU-nya 0,01% dengan
memori usage-nya 241,7 MB. Kita bisa ngecek, lalu kita bisa ngecek webnya apakah sudah bisa jalan. Di admin katalog ya, ternyata sudah bisa jalan. Ya, sekian dari kelompok kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.